Saudaraku pendengar NTA FM, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini dari Jalan Empu Baraga nomor 11 Kemlayan, Surakarta. Kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada, Ustaz. Ada pertanyaan dari brosur halaman pertama. Mari. Hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bangun salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kalau sholat malam dilaksanakan tidak pada bulan Ramadan, tetapi juga karena iman dan mengharap pahala Allah, itu juga diampuni dosa-dosanya, Ustaz? Dan yang kedua, apakah sholat malam yang dilaksanakan pada bulan Ramadan tetapi tidak karena terbangun pada malam hari, yakni tarawih habis isya, itu juga akan diampuni dosanya? Dan yang ketiga, apakah ini berarti sholat lail di bulan Ramadan lebih utama di akhir malam dan dikerjakan sendiri? Memang dalam hadis itu Rasulullah menjelaskan bahwa di bulan Ramadan itu memang lain dengan bulan-bulan yang lain. Dalam hadis itu juga dijelaskan bahwa ibadah-ibadah itu, semua ibadah itu untuknya, tetapi untuk puasa Ramadan itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberi balasan kepadanya. Dan amal kebaikan di bulan Ramadan akan dilipatkan 10 kali. Maka di sini ada keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan. Ya, di situ diterangkan siapa yang puasa qiyamul lail di bulan Ramadan dalam rangka dilandasi iman, mengharap ridhonya Allah, dosanya diampuni. Lah kalau di hari lain dia juga mengharap ridha Allah dan didasari iman, apa dosanya tidak diampuni? Ya, kan tidak dijelaskan di situ. Tapi Allah memang mengampuni semua dosa-dosa hambanya kalau hamba itu mohon ampun kepadanya. Jadi kalau mohon ampun, bertaubat dari kesalahannya, diampuni dosanya. Kalau bulan Ramadan ini memang lain. Orang berpuasa mengharap ridha Allah, dilandasi iman, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang lalu malah diampuni oleh Allah. Karena memang Ramadan ini dikhususkan oleh Allah, bulan yang diwajibkan orang-orang yang beriman menjalankan puasa, dan tujuan puasa itu untuk mencapai ketakwaan kepada Allah. Maka di situ diterangkan hamba Allah ini menahan lapar, menahan haus, menahan berkumpul dengan suami istrinya karena aku Allah maksudnya. Bukan karena yang lain-lain, karena aku. Oleh karena itu Allah memberikan keistimewaan bagi orang menjalankan puasa ibadah Ramadan. Lah, sama-sama masuk surga saja. Pintunya surga orang yang berpuasa lain dengan yang tidak, kan? Nah, di situ dijelaskan orang yang berpuasa masuk surga nanti diberi pintu khusus namanya pintu Royan, yang tidak boleh dimasuki oleh yang lain. Ini memang suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan itu. Orang puasa itu
bulan Ramadan ya puasa, sampai dikatakan oleh Nabi bau mulut orang yang berpuasa itu baunya gimana lah? Itu di sisi Allah itu lebih harum daripada kasturi. Jadi padahal baunya seperti itu ya. Tapi bagi Allah orang yang bau mulut orang puasa itu lebih harum daripada kasturi. Kan berarti keistimewaan lah bagi orang yang berpuasa. Banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Maka rugi kalau di bulan puasa orang tidak memanfaatkan. Banyak beribadah, puasa dengan sungguh-sungguh, nanti akhirnya ya puasa dapatnya lapar haus saja, ibadah yang lain yang dilipat gandakan oleh tidak dimanfaatkan, itu rugi orang itu. Rugi. Maka itu supaya diperhatikan. Nah terus apa sholat qiyamul lail hanya Ramadan saja? Tidak. Ya, setiap malam itu ada qiyamul lail. Hanya ada bedanya kalau qiyamul lail bulan Ramadan boleh dikerjakan jamaah. Kalau tidak Ramadan tidak pernah dilakukan berjamaah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkara diampuni apa tidak kalau memang orang itu bertobat, mohon ampun kepada Allah, ya diampuni dosanya. Maka dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Segeralah kamu mohon ampun, mendapat ampunan dari Allah. Wa jannatun arduha samawati wal ardi. Jadi mohon ampun kepada Allah, yang Allah itu mempunyai surga yang disediakan untuk orang beriman itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka orang yang banyak dosa jangan putus asa, tapi segera mohon ampun pada Allah, berarti segera bertobat. Orang itu kalau sudah merasa berbuat salah, segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Mohon ampunan pada Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memang sholat sholat malam itu waktu awal, waktu tengah, waktu akhir, yang paling afdol adalah waktu akhir. Awal malam, habis isya itu boleh juga. Tapi yang paling afdol kalau dikerjakan di waktu akhir. Maka orang sholat tarawih tidak harus di masjid sore-sore itu. Walaupun itu juga boleh. Tapi malah Nabi tidak mencontohkan selalu sore hari. Ya, habis isya itu malah sahabat-sahabat datang, ya, setelah banyak yang datang Nabi malah tidak keluar kok. Setelah Nabi ditanya bahwa semalam ditunggu oleh sahabat-sahabat, Nabi enggak datang, Nabi menjawab, saya bukan tidak tahu, saya tahu kalau kamu nunggu. Memang sengaja Nabi tidak datang. Apa? Khawatir kalau sholat tarawih itu dianggap wajib. Nah sekarang ini banyak juga orang-orang Islam seolah-olah tarawih itu seperti setengah wajib gitu. Semua tahu nang masjid, yo nang masjid gitu. Yang tidak pernah sholat tarawih, sholat malam nggak pernah, ya berbondong-bondong ramai ke masjid. Kau nek wis bar poso ya wis ora mangkat meneh. Nah, malah ada yang berpendapat seolah-olah sholat tarawih dan puasa Ramadan itu, ya, kalau poso kok ora tarawih seolah-olah puasanya tidak sah. Tidak ada hubungannya. Kalau wajib puasa itu wajib, sholat tarawih hukumnya sunnah. Namun jangan diabaikan, karena man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dan juga man shoma ramadhana. Jadi siapa yang malam harinya qiyamul lail Ramadan, siang harinya berpuasa, itu diampuni dosanya oleh Allah. Tetapi tarawih bagi orang yang berpuasa, ya, boleh juga dilakukan di rumah, boleh juga dilakukan di masjid. Kalau puasa tidak tarawih, puasanya sah apa tidak? Sah. Ya, puasanya sah. Kalau tarawih tidak puasa, dosa ya toh. Karena tarawih itu sunnah,
Dipenke bareng posone sing wajib malah ora ya. Apalagi Brosur halaman 10 hadis yang pertama. An Aisyah wa Ummi Salamata zawjain Nabi sallallahu alaihi wasallam annahuma qalata in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin fi Ramadhana thumma yasumu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah dan Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya berkata, sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada waktu subuh di bulan Ramadan masih dalam keadaan junub karena persetubuhan, bukan karena mimpi. Kemudian beliau tetap berpuasa. Ini mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, sudah jelas itu. Jadi Rasulullah pernah malam harinya bersetubuh dengan istrinya. Sampai azan subuh belum mandi. Tapi sudah sahur. Azan subuh sudah puasa belum? Ya? Sudah. Jadi apa yang dipraktekkan, yang dilakukan oleh Rasulullah itu menunjukkan suatu hukum bahwa orang dalam keadaan junub puasa boleh walaupun belum mandi. Memang mandi itu bukan untuk puasa. Mandi bagi yang berhadas besar itu untuk sholat. Untuk puasa enggak mandi. Maka kalau saudara mau puasa itu rasa padusan. Padusan ini malah nambah maksiat. Yang besok poso no padusan, yang pengging, yang cokro, yang kolam-kolam renang, ya. Laki perempuan jadi satu, terus besok poso. Poso malah diawali dengan banyak maksiat. Jadi puasa itu tidak ada syariatnya. Yang poso kudu adus, tidak ada. Ya kalau mau Salat mandi itu pun kalau berhadas besar, kalau hadas kecil ya tidak usah. Jadi dalam keadaan junub, Nabi belum mandi, puasa pagi harinya. Apalagi, maka kalau saudara-saudara yang sudah punya istri atau suami itu, kalau malam kumpul, mau mandi, orang dadak baru kumpul jam 2 terus adus. Engko sesuk pilek ya ta. Nah, nanti mandinya sehabis sahur, mau sholat subuh lah. Kalau akan sholat baru wajib mandi. Kalau tidak sholat, tidak ada kewajiban mandi itu. Melawang rata sholat itu rata adus baru kumpul barang. Sesuk kanggo neh kok kan gitu tak? Tidak ada itu kewajiban mandi. Apalagi halaman 5 hadis yang kedua. An Sahlin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyanu yadkhulu minhu asy-shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina asy-shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa iza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Dari Sahal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat pintu yang disebut Rayyan, yang mana besok pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu itu, dan tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu itu selain mereka. Dikatakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka berdiri, tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk darinya. Apabila mereka sudah masuk, maka pintu itu ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang masuk darinya. Ini mohon diterangkan, Ustaz. Wis setone kaya ngono kok diterangke. Jadi pintu Rayyan itu salah satu pintu di surga. Pintu itu hanya khusus dimasuki orang-orang yang berpuasa. Puasa Ramadan, nanti pada hari dia berpuasa, kalau dia masuk surga, masuk surganya melalui pintu Rayyan. Itu tidak boleh dimasuki yang lain. Maka setelah orang-orang yang berpuasa masuk surga, pintu ditutup sudah. Tidak boleh masuk orang lain. Itu tadi saya katakan, orang yang puasa itu ada keistimewaan. Masuk surga ada pintunya sendiri. Apalagi
halaman 7. An Ka'b bin Malik qala kana an-nasu fi Ramadan idza shoma ar-rajulu fanama haruma alaihi ta'am wa syarab wan nisa'u hatta yuftira min al-ghadi. Faraja'a Umar bin al-Khattab min 'indin Nabiy sallallahu alaihi wasallam zata lailatin qad samira indahu fa wajada imra'atahu qad namat fa ayqadha wa aradaha. Faqalat inni qad nimtu. Faqala ma nimtu. Summa waqa'a biha wa sana'a Ka'b bin Malik misla dzalik. Faqada Umar bin Al-Khattab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Dari Ka'b bin Malik ia berkata, dahulu pada bulan Ramadan orang-orang apabila berpuasa, yakni ketika tiba saat berbuka lalu tidur, maka dia tidak boleh makan, minum, dan mencampuri istrinya hingga berbuka hari berikutnya. Pada suatu malam, Umar bin Khattab datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berbincang-bincang dengan beliau. Ketika itu, ia mendapati istrinya telah tidur, padahal ia ingin mencampurinya. Lalu ia membangunkannya. Istrinya berkata, "Sesungguhnya aku sudah tidur." Umar berkata, "Tetapi aku belum tidur." Kemudian Umar mencampurinya. Dan Ka'b bin Malik pun berbuat seperti itu. Keesokan harinya Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW memberitahukan hal itu. Maka Allah menurunkan ayat, "Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum." Allah mengetahui bahwasanya kalian mengkhianati diri-dirimu, yakni tidak dapat menahan nafsumu. Ini juga mohon penjelasannya. Jadi zaman dahulu para sahabat-sahabat itu kalau berpuasa, kalau saat berbuka kok dia tidur. Artinya pas dia tidur, waktu berbuka dia nggak ngerti dalam keadaan tidur. Ya, itu mereka tidak makan lagi, malah puasanya dibacot karena sudah pengertian dia kalau puasa itu dalam keadaan tidur saat berbuka dan tidak boleh makan, minum, tidak boleh campur dengan istrinya, tidak boleh. Nah maka itu tadi peristiwa yang dialami oleh Umar bin Khattab saat berpuasa. Dia habis ketemu Nabi, berbincang-bincang tentang sesuatu. Setelah pulang mendapati istrinya sudah tidur. Padahal Umar ingin bermaksud mengumpuli istrinya, sedang istrinya sudah tidur tadi. Sudah tidur, tidak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh campur. Nah, terus Umar membangunkan istrinya, minta mau kumpul. Istrinya menjawab, "Saya sudah tidur kok." Sudah tidur kan tidak boleh sudah. Nah Umar mengatakan, "Lah saya kan belum tidur." Saya boleh. Kalau kamu tidak boleh, karena saya boleh. Sedang istri saya kamu, lalu saya ngumpuli siapa? Nah, maka akhirnya terjadi percampuran itu dilakukan. Setelah pagi harinya datang kepada Nabi. Jadi sahabat-sahabat itu kalau melakukan suatu perbuatan yang masih diragukan tentang kebenarannya, langsung tanya kepada Nabi. Ora kok malah isin meneng-meneng ojo kondo Nabi loh ya. Ndak gitu. Malah ditanyakan pada Nabi bagaimana peristiwa yang terjadi tadi malam dialami oleh Umar dan istrinya. Tanyakan kepada Nabi. Nah, karena dia berpendapat bahwa setelah tidur tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh campur dengan istrinya. Nah, ternyata kok dia campur. Sudah tidur kok dikumpuli akhirnya. Nah, terus yang menjawab bukan Nabi, Allah langsung menjawab ayat ini. Ya, dengan turunnya ayat ini menerangkan bahwa sebetulnya diterangkan pada ayat itu, alimallahu ankum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah itu tahu sebetulnya kamu itu tidak kuat menahan nafsumu dan kamu mengkhianati apa yang ada pada dirimu. Dalam hatimu sebetulnya tidak boleh kumpul dengan istri, ya, karena kamu tadi puasa di siang harinya. Nah, ternyata kamu kumpul. Itu kan sebenarnya kamu mengkhianati, mengingkari apa yang ada dalam hatimu sendiri. Nah, maka
dengan turunnya ayat itu, terus ukhilla lakum lailatas syiyam rafatu ila nisaikum dan seterusnya itu. Akhirnya baru tahu dihalalkan ternyata bulan Ramadan yang siang harinya puasa itu pada malam harinya walaupun sudah tidur itu boleh kumpul sama istri, boleh makan, boleh minum sampai batas waktunya fajar. Nah itu lah. Dulu anggere baca turune wis ora mangan, ora ngombe, ora kumpul, udah malah tidur lagi. Bukanya baru nanti sore berikutnya. Mulai rugi. Wong apa itu? Maka ya berikutnya itu halaman 8 itu. Dia sampai di rumah kumpul, tanya pada istrinya, itu yang halaman 8 itu, ada buka enggak untuk nanti? Oh, belum ada, tapi saya mau cari, akan keluar mau carikan berbuka untuk kamu. Istrinya sedang mencari buka, pulang dari mencari untuk berbuka tadi suaminya tidur. Maka istrinya mengatakan rugi kamu. Oh digoleke buka ngoyo-ngoyo kok malah turu lah, saiki ora entuk mangan kowe wis. Ora entuk mangan, ora entuk ngombe, ora entuk campur, ya rugi kamu. Nah, peristiwa ini akhirnya turun ayat lagi yang lebih lengkap. Dibaca. Dibaca artinya aja. Dihalalkan bagimu pada malam. Itu dari atas. Dari Al-Bara radhiyallahu anhu ia berkata, dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW apabila seseorang berpuasa dan datang waktu berbuka tetapi ia tidur belum berbuka, maka ia tidak makan di malam dan siang harinya sampai sore. Di zaman Nabi dulu sahabat-sahabat puasa, kalau pas adzan maghrib, adzan buka itu lekok turu, sudah selain untuk mangan, serah buka, nganti puasa meneh itu. Jadi malam itu pancine buka tidur ya sudah semalam nggak makan sampai siang ya makan, baru buka malam berikutnya nanti sore berikutnya itu. Terus sesungguhnya Qais bin Sirmah al-Ansari ia berpuasa. Ketika datang waktu berbuka, ia datang kepada istrinya lalu berkata kepadanya, apakah kamu mempunyai makanan? Istrinya menjawab, tidak, tetapi saya akan berangkat untuk mencarikan makanan untukmu. Karena ya, pada jadi tekon omah, pancine buka, tekon karo istrine, enek nggo buka urung, Bu? Oh ya, dereng enten, kula golek gesek ya. Ya wis golek ditinggal istirahat, turu akhirnya. Kalau saudara sampai di rumah belum ada buka, istrinya tabuh imu gane. Oh wis mancine azan kok. Cah cilik-cilik wis do nyekel. Potinya lah kok kowe malah urung siapke. Itu istrinya, "Oh, belum ada, saya carikan dulu." gitu. Terus karena pada siang harinya ia bekerja, maka ia lelah hingga tertidur sampai istrinya datang. Ketika istrinya melihatnya ia tertidur, lalu berkata, "Rugilah kamu." Nah, istrinya ngomong, "Rugi kowe. Lah wong digoleke buka kok malah turu, wis ora sida buka kowe. Rugi kamu. Nanti semalam terus hari ini ndak boleh buka ya." Terus kemudian ketika tengah hari ia pingsan, maka hal itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini, "Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum." Dihalalkan bagimu pada malam hari berpuasa menggauli istrimu. Maka para sahabat sangat bergembira karenanya dan turunlah ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Dan makan dan minumlah sehingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Sudah kan? Jadi sebab peristiwa itu akhirnya Allah turunkan wahyu. Jadi ada hikmah itu. Pemerintah turun mungkin belum turun wahyu. Setelah turun wahyu, telah tidur, puasa, siang harinya pingsan. Kaliren kan? Kaliren. Terus itu dilaporkan kepada Nabi. Jadi orang yang semalam dicarikan buka dia tidur, istrinya sudah mendapatkan buka dia dan tidak bisa buka karena sudah tidur tadi. Terus akhirnya bacot puasa sampai siangnya padahal kemarinnya habis kerja keras lelah tidur. Nah, sudah tidak boleh. Akhirnya sampai siang puasa, tengah hari pingsan, tidak kuat kan. Terus sampaikan kepada Nabi, Allah turunkan wahyu, ukhilla lakum lailatas syiyam rafatsu ila nisaikum. Nah, dihalalkan untuk kamu di waktu malamnya bulan Ramadan mengumpuli istrimu.
Wah, turun ayat itu farihu biha farohan syadidan. Di para sahabat barang Nabi menerima wahyu itu wah seneng banget. Nek bengi kumpul wis ora enek sing ngalang-alangi ya. Sudah seneng sekali. Terus ditambah lagi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi. Tidak hanya mengumpuli istri saja, tapi malam itu juga dihalalkan kamu makan, dihalalkan kamu minum sehingga tampak benang hitam dari benang putih. Tampak benang putih dari benang hitam. Maksudnya tadinya ketika masih malam gelap itu melihat benang yang putih itu tampak hitam. Nah nanti kalau sudah tampak putih benang itu, oh berarti sudah tidak boleh makan, artinya sampai fajar. Jadi di bulan Ramadan akhirnya di malam hari itu boleh beraktivitas seperti kalau tidak puasa. Boleh makan, boleh minum, boleh campur sama istrinya sampai fajar. Fajar subuh itu. Nah sehingga itu turun ayat itu sudah para sahabat mendapat suatu kegembiraan, karena biasanya kalau puasa kalau udah tidur pas buka tidur dah puasa terus akhirnya. Nah setelah turun ayat itu berarti tidak apa-apa. Berarti yang membatalkan puasa, maka itu apa? Yang membatalkan puasa itu hanya makan, minum, kumpul dengan istri atau suami dengan sengaja. Makan, minum dengan sengaja, bukan karena lupa. Nah itu. Apalagi? Brosur halaman 3, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan datang maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Ini mohon penjelasan. Lagi mubalek wis nerangke kaya ngene kabeh ta nek poso. Di masjid-masjid kultum, tarwih atau barisa itu atau subuh atau pengajian-pengajian hampir semua mubalek menerangkan ini. Kau urung jelas iki piye? Nah karena ya cuma begitu tok. Jadi kalau bulan Ramadan itu setannya di rantai atau dibelenggu. Hadis berikutnya kan dirantai, dibondo lah. Karena setan dibondo, mula bulan puasa itu renek maksiat. Karena maksiat itu kan yang mempengaruhi setan lah. Karena setan sing tukang ngajak elek itu dibelenggu, dibondo, mula kemaksiatan di bulan Ramadan nggak ada. Enggak ada toh? Ada enggak bulan Ramadan kemaksiatan? Aduh, ya dah. Nah kalau begitu cara menerangkannya bertentangan dengan kenyataan. Bulan Ramadan apa mulai kau nyedak ibadah, malah kriminalitas meningkat. Ya dah. Pelacuran ya tetap aktif. Ya. Di mana kemaksiatan tetap berjalan. Hanya kadang-kala dihimbau oleh umat Islam atau oleh para kiai, para ulama, mbok nek poso kuwi maksiate prei. Ya dah. Nanti hiburan-hiburan yang ada maksiat-maksiat ditutup selama bulan Ramadan. Nah, barang orang kelan nutup ya jam prakteknya mbok disudo kan itu dah. Nah, so nek wis bar poso sak karepmu gitu dah. Alasannya ganggu apa itu ketenangan orang yang sholat tarawih kan gitu dah. Sebab apa? Kok ganggu ketenangan orang yang sholat tarawih itu apa hubungannya? Ya dah. Nang sholat tarawih di masjid atau di rumah, kemaksiatan pelacuran di tempatnya sendiri kok ganggu kowe ngopo? Aku barang nek dibuka ya aku ora tenang aku. Tarawih mung ketok-ketokan wae. Oh, berarti kowe nek ora poso gawemu rono lah. Nah, kalau kamu enggak sana ya enggak ada apa-apanya. Nah, maka ketika saya ditanya, ya, ditutup bulan Ramadan, jadi dari Solo Pos itu wartawan tanya pada saya, kalau saya tidak setuju kalau kemaksiatan itu ditutup hanya bulan Ramadan. Saya setuju ditutup terus. Ya Ramadan ditutup, di luar Ramadan ya ditutup. Wong itu namanya maksiat. Ya.
Apalagi tempat maksiat itu jelas baik orang Islam atau bukan orang Islam meyakini, mengakui bahwa itu tempat kerusakan moral, menjenengi tempat maksiat. Ya, apa maksiat itu kalau di bulan Ramadan boleh? Di bulan Ramadan apa tidak boleh? Di luar Ramadan apa boleh? Maksiat itu kan dilarang oleh Allah baik di Ramadan atau tidak. Maka kalau waktu saya ditanya oleh wartawan Solo Pos itu, saya tidak setuju kalau kemaksiatan ditutup hanya bulan Ramadan. Saya setuju maksiat itu ditutup baik di Ramadan ataupun di luar adanya. Ya setuju kalau bulan Ramadan. Kalau tidak bulan Ramadan ya terserah. Berarti saya menyetujui berlangsungnya kemaksiatan. Saya tidak setuju Ramadan atau tidak, tetap maksiat harus diberantas. Maka dari itu, kalau diterangkan bulan Ramadan datang setan dibelenggu, kenyataannya maksiat banyak, itu kan tidak cocok dengan ini. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, maka barang siapa mati di bulan Ramadan, walaupun dia orang maksiat, banyak dosa, dia mesti masuk surga, karena mestinya masuk neraka, tapi nerakanya ditutup, yang dibuka surga, akhirnya masuk surga. Nah, sehingga ada keyakinan mati di bulan Ramadan dan di luar Ramadan lain. Ya lain memang, lain di bulan Ramadan dan bukan Ramadan tadi. Tetapi dosa tetap. Nah, maka itulah kalau diterang begitu kan orang jadi tidak paham. Sebab kalau setan dibelenggu kenyataannya maksiat masih banyak kan. Berbeda hadis Nabi kalau diterangkan begitu berarti lain dengan kenyataan. Nah, padahal yang dimaksud kalau datang bulan Ramadan, ya, setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, itu bagi orang yang berpuasa. Ya. Mengapa? Karena orang yang berpuasa tidak sekedar menahan lapar dan haus. Diterangkan dalam hadis juga dalam brosur ini, siapa yang puasa, ya, tetapi tidak menahan dari bicara kotor, tidak menahan dari perbuatan yang maksiat, menipu, bohong dan sebagainya, artinya maksiat-maksiat itu, tapi dia puasa, Allah tidak membutuhkan laparmu dan hausmu. Jadi jangan dikira kalau kita ada puasa, lapar dan haus itu dapat pahala puasa. Kalau kamu sekedar menahan lapar dan haus tapi tidak menahan maksiat, ya tidak dapat apa-apa kecuali dapatnya lapar dan haus. Sampai diterangkan di situ kalau ada orang mencaci kamu, mencemooh kamu sampai akan mengajak kamu berkelahi, katakan saya sedang puasa. Jadi puasa itu betul-betul menghindari segala tuntutan hawa nafsu yang mengarah kepada maksiat itu. Tidak sekedar nafsu perut saja, bukan segalanya. Nah itulah, maka karena semua kemaksiatan bagi orang yang berpuasa itu dihindari semaksimalnya dan mendidik disiplin orang puasa itu, ya kan? Nah, karena maksiat dihindari berarti orang yang berpuasa memperbanyak amal kebaikan, maka banyak baca Quran, banyak sholat, banyak zikir dan sebagainya, sehingga yang dilakukan itu amal-amal kebaikan saja. Sedang amal kebaikan ini, ya, imbalannya orang berbuat baik nanti surga. Maka dikatakan oleh Nabi, pintu surga dibuka. Nah, setannya dibelenggu. Artinya, karena semua bentuk maksiat itu adalah pengaruh dari setan, maka kalau orang berpuasa, setan menggoda orang berpuasa itu tidak bisa, seperti dibondo, seperti belenggu, sehingga sulit menggoda orang berpuasa itu. Hampir ya wong dihina, dicemooh, dinyek, ditantang barang malah aku poso. Nah, orang kok aku lagi poso, engko nek bar buka tak layani, bukan gitu. Tidak begitu. Puasa ya bulan Ramadan itu, jadi tidak boleh. Maka siangnya puasa, malamnya ibadah pada Allah. Ya qiyamul lail. Jadi waktu-waktunya habis untuk beribadah pada Allah. Maka ibaratnya surga dibuka. Maka itu tadi, setan dibelenggu, neraka ditutup, surga dibuka bagi orang yang berpuasa. Maka kalau orang puasa kok nerakanya tetap dibuka, artinya tetap berbuat maksiat, ya nggak ada gunanya puasamu. Puasa kok nggak bisa nutup pintu neraka. Puasa kok nggak bisa membuka pintu surga.
Karena yang dilakukan maksiat, kebaikan-kebaikan nggak dilakukan. Baca Quran ya tidak mau, qiyamul lail ya tidak mau, terus pokoknya ya malah maghrib hilang sebab kemlakeren sing buka, bukanya keluarkan terus akhirnya maghribnya telat, ya. Itu tadi, sehingga kamu tidak dapat kebaikan-kebaikan, sehingga pintu surga nggak terbuka kalau begitu. Setannya tetap menggoda. Nah begitulah, sehingga maksud hadis itu dikhususkan bagi orang yang beribadah puasa. Apalagi hadis halaman 10 yang ke tengah ini. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila seseorang sedang berpuasa lalu lupa sehingga makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Hanya saja Allah memberi makan dan minum kepadanya. Ada pertanyaan. Ketika saya puasa pada hari pertama, saya lupa makan dan ingat ketika melihat tulisan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya. Apakah saya harus menghabiskan makanan tadi atau menimbangnya? Iya, dihabiskan terus tanduk sisan gitu kan. Lawis mau lupa terus eneng tulisan tadi ingat atau nekat itu gimana? Ya, ketika kamu tadi lupa makan minum tidak apa-apa. Dan setelah ada tulisan selamat beribadah sudah diingat. Sudah ingat itu sudah tidak boleh teruskan makan. Namanya kamu sudah tidak lupa atau sudah tersadar dari lupa tadi. Kalau lupa sampai habis tambah kenyang ya sudah, minum sudah, selesai makan dari warung ya keluar. Terus di jalan ada spanduk selamat menunaikan ibadah puasa. Loh, puasa tiba-tiba mau. Nah, itu tidak apa-apa. Maka terus oleh Nabi diperintahkan tadi ya, teruskan puasanya. Fal yutimma shaumahu, maka sempurnakan puasanya. Dan tadi lupa makan, hakikatnya kamu tadi diberi makan oleh Allah. Jadi lupa, kelalen seneng ini nak wong poso, kelalen mangan. Itu diberi rezeki oleh Allah. Tidak dosa. Boleh itu, tapi kalau sudah ingat ya sudah berhenti. Apalagi Ustaz, saya pernah mendengar bahwa orang yang lupa saat berpuasa terus makan, jika kita mengetahui sebaiknya tidak kita ingatkan sebelum makanannya habis. Apakah itu benar dan ada dalilnya? Mohon penjelasan, Ustaz. Kalau tuntunan Islam itu ya nek wong lali elingno kan gitu. Nek salah benerno, gitu. Ora kok ngerti lali barang botokne wae ya. Sing apik ya dielingke lho, kok kowe mangan apa ora poso? Lah gitu. Wah, aku lali ya wis sing meneng kon cangkem ulunen. Yang sudah di mulut tidak perlu dikeluarkan, ya memang sudah di dalam mulut ya tinggal diteruskan saja. Tapi jangan tambah lagi. Jadi yang baik ya kalau lihat temannya salah ditegur, kalau lupa diingatkan. Apalagi suatu hari saya mendatangi suatu masjid dan mendapati jamaah sedang sholat tarawih. Sedangkan waktu itu saya ingin sholat Isya dahulu. Pertanyaan yang pertama, bolehkah saya menjadikan imam sholat tarawih itu menjadi imam dalam sholat Isya saya? Dan yang kedua, bolehkah saya mendahulukan sholat tarawih dan mengakhirkan sholat Isya? Ya. Jadi nek wis ngerti kuwi salat tarawih, kuwi salat Isya ya aja makmum wong salat tarawih. Wis udah tahu salat tarawih kok mbok makmumi piye. Nggih. Nah, terus bagaimana? Ya engko tarawih dhewe to ning omah. Tarawih sendiri. Jadi urutannya memang salat tarawih dan salat Isya itu didahulukan salat Isya karena yang wajib kan didahulukan. Jadi waktunya salat tarawih itu setelah salat Isya dulu baru
tarwih. Nah, kalau terjadi begitu tadi bagaimana? Apa terus tarwih ora sah? Salat isya keri, ya isya saja toh kamu. Nanti tarwihnya belakang. Kalau memang tidak bisa mengikuti di situ kamu sudah salat tarwih semua, ya sudah nanti tarwihnya sendiri. Di rumah nanti malam kan malah lebih afdol. Apalagi mohon dijelaskan pengertian akil balik dan ciri-cirinya. Yang pertama dan yang kedua, seorang yang berniat safar dan akan pergi pagi harinya, apakah pada hari itu ia boleh berbuka? Mohon penjelasan sekaligus, kalau ada mohon ditunjukkan dalilnya. Jadi yang namanya akil balik itu orang yang balik itu sampai. Jadi orang yang sudah sampai kepada usia mukallaf. Mukallaf itu orang yang terbebani, orang yang sudah mempunyai beban tanggung jawab, kewajiban, berkewajiban. Maka orang yang akil balik itu orang yang sudah dewasa, yang sudah mempunyai kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam. Wajib sholat, wajib puasa, wajib jalik, rukun Islam 5 itu sudah berkewajiban. Kalau anak-anak kecil itu belum balik, belum sampai dia, ya, belum berkewajiban. Maka dia kalau berpuasa, anak-anak kita yang masih di kecil-kecil itu puasa ya latihan saja, latihan. Sholat juga perlu dididik, maka umur 7 tahun supaya mendidik sholat. 7 tahun itu belum wajib, maka dididik. Biar terbiasa sholat itu sejak kecil. Nah, ini kalau sudah dia balik, ya tidak puasa, tidak sholat, dia dosa. Kalau anak kecil tadi tidak, maka anak kecil itu sifatnya untuk mendidik, untuk pendidikan, untuk membiasakan melakukan suatu kewajiban-kewajiban. Sehingga nanti kalau sudah dewasa itu sudah mapan, sudah terbiasa sejak kecil, itu pendidikan. Kemudian orang musafir kan tadi mau bepergian, kalau sudah yakin saya mau bepergian, pagi itu boleh berbuka apa tidak? Ya? Boleh enggak? Saya tanyakan ini, bapak-bapak, ibu-ibu ada yang bisa jawab enggak? Nah, boleh buka apa enggak? Ya? Boleh. Jadi kalau yakin saya musafir mau pergi, pagi itu boleh berbuka. Pernah terjadi zaman Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya, ya, mau dalam safar itu malah Nabi menawarkan, ya, saya mau minum susu, siapa mau minum silakan minum, siapa puasa silakan puasa. Jadi kalau sudah musafir itu tidak kok, misalnya Anda mau pergi ke Surabaya atau mau ke Jakarta, poso kok omah, ning rencana aku arep medhot ning Madiun. Tapi padha karo wis ora poso, apa poso kan niate arep medhot. Timbang kowe poso arep medhot ning Madiun, mbok wis kok omah rasa poso. Karena memang musafir boleh tidak puasa. Ya, nanti mengganti hari lain. Justru kalau ditanyakan wong poso dalam keadaan musafir puasa, dengan musafir tidak puasa, itu baik mana? Baik mana? Di situ ada dalam apa itu? Brosurnya tadi halaman berapa tadi? Tidak ada kebaikan orang musafir dalam puasa tadi. Saya sudah membaca tadi. Halaman 6. Halaman 6. Ya. Coba dibaca itu, biar tahu ada dalilnya kan? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis shaimu 'alal muftiri walal muftiru 'alas shaimi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, kami bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi dalam keadaan musafir itu ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Yang puasa tidak elek-elek sing ora poso, mung lunga ngono ora poso gitu. Nah, terus sing poso ya sing ora poso ya ora elek-elek sing poso. Wong musafir diberi rusak ora dinggo. Ndak begitu. Jadi yang poso ya tetap poso, sing ora poso ya ora poso. Terus hadis berikutnya
An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadza faqalu shaimun faqala laisa minal birri shaumu fis safari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, ketika dalam suatu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kerumunan orang dan seseorang telah dinaungi. Beliau SAW bertanya, ada apa ini? Mereka menjawab, orang yang berpuasa. Maka beliau bersabda, tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam bepergian. Ya, tidak termasuk kebajikan. Ada orang kerumun orang banyak itu, terus ana sing sebagian melindungi orang yang dikerumuni tadi, ya, biar tidak kepanasan atau biar maksudnya di UB itu. Nabi tahu ini ada apa ini kok hubung-hubungan yang apa ini? Ya Rasulullah, ada orang berpuasa, yang puasa terus pingsan ya, kuat itu. Terus yang puasa itu Nabi mengatakan, oh begitu loh, maka tidak ada kebaikan bagi orang musafir dalam berpuasa. Artinya orang konek kalau kamu musafir puasa itu lebih baik daripada musafir tidak puasa, itu tidak. Tidak. Jadi kalau memang sampai pingsan, sampai berat, sampai susah itu kan lebih baik kamu tidak puasa. Karena musafir berpuasa itu bukan suatu kelebihan. Tidak termasuk kebajikan, kebaikan kan, berpuasa dalam bepergian. Maka orang musafir itu boleh puasa, boleh tidak, tapi bukan berarti puasa lebih baik daripada yang tidak puasa. Tidak. Sama, karena kebolehan kok. Poso ya apik, ora poso ya apik. Kalau musafir. Karena orang yang musafir tidak puasa bukan berarti bebas, dia punya tanggung jawab faidatum min ayyamin ukhor. Nanti ganti puasa di hari lain. Jadi kalau orang mau bepergian sudah jelas dia yakin akan musafir, mulai dari rumah dia berbuka boleh. Nah, boleh. Terus apa lagi? Di masjid kampung saya sehabis witir terus dilakukan doa puasa bersama yang dipimpin oleh imam. Bacaannya keras, yang dibaca antara lain nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Yang saya tanyakan, apakah semacam ini ada tuntunannya, Ustaz? Mohon dijelaskan masalah niat puasa di bulan Ramadan. Kuwi kudune kowe tekok karo imame mau, aja tekok aku. Tekok Pak Imam, apa enek tuntunane to nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Hadis sanate warḍalillahi taala. Terus niat ingsun poso saged tutuk sedina sesuk lillahi taala. Gitu dah. Jadi nek rung ngono ora sah sesuk poso nek rung niat. Jadi kowe bengi-bengi mangan sahur mau tarweh barang rung niat. Padahal otomatis nek ditekoni ngono mesti jawabmu padane itu lho kok tarweh ngopo? Ah sesuk poso no ora ngerti. Terus nanti malam biasane ora mangan tekoni. Lho ya nek kok mangan? Anggo poso sesuk. Ya. Berarti waktu makan, waktu tarweh itu hatinya udah berniat besok mau puasa walaupun belum nawaitu. Jadi niat nawaitu shauma ghadin, usoli fardhul isya'i, ya, usoli sunatan tarawehi, itu enggak pernah ditemukan zaman Rasulullah, zaman sahabat-sahabat Nabi. Enggak ada tuntunannya toh. Wis kiai sing mulang ki mau kon goleki ning kitab apa ora bakal ketemu karena memang enggak ada. Nah, nek ditekoni gandeng rene enggak ada tuntunannya kok nekat. Lah niat salah apa? Salah kuwi ora nurut tuntunan, gitu lah. Malah ada lagi sing apa itu? Model pengeyelan kuwi. Lah usoli kan di luar salat. Di luar salat tuh mau baca apa saja kan boleh. Ya baca apa saja boleh. Kenapa kamu kok mesti bacanya usoli? Mbok maca liyane usoli. Kan apa-apa ya entuk to? Ya ndak? Nyanyi ya entuk to, mbone arep salat kowe nyanyi lagune Ebit kowe apa Kus Plus terlagi Allahu Akbar gitu. Kok mesti usoli kowe. Nah senengku usoli kok. Oh ya sudah. Pancen ngono ya nekat.
Jadi kalau itu tidak ada tuntunan dari Rasul maupun dari para sahabat. Enggak ada itu. Nawaitu somagotin barang gue ora enek tuntunannya. Nah orang-orang maka kita tahu kebanyakan orang-orang Islam ya termasuk kita ya kebanyakan di dalam beragama itu hanya taklid, mengikuti orang-orang yang ditakliti, apa itu kiai, apa ulama atau siapa yang dianggap tokoh di masyarakat itu, ya siwi itu ya sudut, kono nuntun, itu, ayo ditirukan, kabeh niroke, saumagotin, itu dah, itu mau taklid. Padahal beragama cara hanya taklid begitu nggak akan diterima oleh Allah. Nanti, ya, kalau ternyata yang ditakliti itu keliru, bukan yang mengajak saja yang akan dihukum oleh Allah, pengikutnya pun dihukum juga. Maka tidak boleh beragama taklid itu. Nanti akhirnya orang yang ditakliti di hadapan Allah itu bercuci tangan. Padahal ketika di dunia mengajak, ayo ikuti aku kalau kamu ingin masuk surga, ini ya, amalkan ini, amalkan ini, amal. Nah, ternyata setelah di hadapan Allah, amalan itu sesat, salah. Akhirnya yang mengikut tadi menuntut, ya Allah, saya hanya mengikuti dia kok. Nah, yang mengikut yang diikuti tadi bercuci tangan, tidak mau. Akhirnya yang mengikut tadi kemeropok, minta pada Allah, ya sudah. Besok kalau sampai kembali ke dunia lagi saya sudah tidak sudi jadi pengikutmu. Kowe mutung ta? Baik kowe mau ngapusi. Coba dibaca surat Al-Baqarah 166. 167. Maka beragama itu Allah Rasulullah telah mewariskan kepada kita Quran dan Sunnah. Keluar dari itu dah bukan. Maka itu kalau kita menjadi orang Islam, pahamilah Quran, pahami Sunnah. Jangan ikut-ikut ya, orang yang tidak didasarkan dari Quran dan Sunnah. Akhirnya cuma taklid. Nanti setelah di hadapan Allah, tanggung jawabnya sendiri, bukan tanggung jawab yang ditakliti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 166 dan 167. Istabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma lahum bi kharijina minan nar. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikut, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ya, jadi yang ditakliti dan yang taklid semuanya masuk neraka, tidak akan keluar. Lah yang ditakliti tadi di hadapan Allah berlepas tangan. Setelah dilihat siksa yang begitu dahsyat karena amalan sesat tadi, dia cuci tangan dengan pengikutnya. Nah yang mengikuti tadi merasa saya mengikut itu nanti yang akan saya mintakan apa? Yang minta pertanggungjawab pada Allah, pada dia untuk bertanggung jawab pada Allah. Akhirnya dia cuci tangan. Maka dia akhirnya yang taklid tadi, besok kalau kembali ke dunia saya sudah tidak mau lagi ikut kamu, akan berlepas diri. Ternyata kamu tidak tanggung jawab kan, itu kan? Nah kedua-duanya tidak lepas dari api neraka. Satu ayat lagi coba surat Al-Ahzab ayat 67, 68. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Rabbana atihim di'afaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira.
Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, berilah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar." Nah, ini permintaan yang taklid tadi. Amalan yang dia lakukan ternyata sesat, nyalai agama Allah. Maka di hadapan Allah dia mengatakan, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, saya itu taat dengan pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Ya, saya rasa pemimpin kami, pembesar kami, ya ulama-ulama kami, ustadz-ustadz kami, ya, saya rasa menuntun kami ke jalan yang benar. Ternyata menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Ya, adalluna sabila. Jadi menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Maka akhirnya Rabbana atihim dhifaini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Dah, kalau begitu karena dia menyesatkan aku, ya. Tolong, ada Allah minta, ya. Siksalah dia lipat ganda. Lebih berat siksanya daripada siksa yang diberikan kepadaku. Karena aku sesat mengikuti mereka, pemimpin-pemimpin tadi. Maka saya katakan, beragama itu tidak ada, ya, perintahnya untuk mengikuti ustadz, mengikuti kiai. Tidak ada. Beragama itu suruh mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini selalu dibuka pertanyaan-pertanyaan. Kalau itu masalah agama, tanyakan, jangan ya nurut saja dengan ustadznya. Nah, tidak mau nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau itu memang agama, halal, haram, ya boleh tidak, tanyakan dasar hukumnya. Seperti tadi, niat cara begitu apa ada tuntunan Nabi? Betul pertanyaan itu. Sepanjang yang saya ketahui, belum pernah saya temukan seperti itu. Entah karena kalau saya belum tahu. Maka tadi saya katakan, mestinya kalau kamu mau tahu, tanya kepada yang mengajarkan itu. Tapi saya yakin nggak akan ketemu itu. Jangan terus ikut saja. Ya. Taklid itu nanti akhirnya dosanya ditanggung sendiri. Bukan ustadznya yang nanggung. Maka kalau saya yakin sesuatu, secara belum tahu dalilnya, tanyakan. Ditanyakan. Tidak boleh nanti pokoknya apa ustadz. So neng akhirat tak tanggung jawabnya neng ustadz. Gak bisa, saya nggak mau. Semua maka dikatakan oleh Allah, yang diikuti dan yang mengikut tidak bisa keluar dari api neraka. Semuanya sama. Inilah sehingga beragama jangan taklid. Maka setelah kita ngaji, kita tahu koreksi. Selama yang kita amalkan dalam hidup ini, apakah sudah betul menurut tuntunan? Suatu contoh tadi, nek poso diniati nawaitu somagodin. Tadi apa betul? Sing tak tindake seprono seprene iki eneng dalile apa ora to? Lah gitu dicari. Salat barang kuwi mesti nganggo usul. Iki nek dalile apa ora dicari. Aja dalile pokoke mbahku dhisik ngene kok, ya. Maka ada orang yang memang diajak kepada tuntunan yang benar, dia tidak mau, jawabnya cukup. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ya, kalau dipanggil diajak, mari kita ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, ma anzalallah, ya. Maksudnya mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Rasulullah. Dia menjawab, tidak cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Ya. Apakah kalau bapak-bapakmu ya, tidak mengerti kebenaran dan tidak mendapat petunjuk, juga akan kamu ikuti? Terus jawabnya gimana? Pokoknya mbahku dhisik ngene kok. Pokoknya bapakku dhisik ngene, anggere arep posoi pokoke ya ngene. Panggere tanggal 21 posoi pokoke nggawa ambengan ning masjid jemput Lailatul Qadar. Jadi jemput Lailatul Qadar nganggo ambeng. Gitu ha? Nek arep poso, sesuk poso gawe apem, simbah-simbah dhisik ya ngono kok pokoke. Nah, enggak ada itu.
Terus nek bulan Sapar rebutan apem neng endi wi? Neng Tinom kono. Nah, rebutan. Wah, dah. Seumur hidup saya baru ke sana sekali. Waktu saya masih kecil dulu di SD dulu. Wah, digawe panggung disebarke kon dhuwur rebutan. Nah sing kebidak-bidak barang lah. Nah, sapa Pak punya keyakinan sapa sing entuk apem di itu nanti katanya bakal entuk payung keselamatan. Nah, syirik to malah kuwi. Kayak kuwi disebarke nang masjid sudah. Masjid Baitullah malah dijadikan pusat kemusyrikan. Nah, dia dhisik ya seneng wae melu yo-yoan. Oh, ternyata setelah ngaji tenan iki baerane tuntunane malah musyrik. Ya. Nah, itulah maka kita harus meningkat. Ngaji secara betul. Sebab Islam itu tidak sulit. Dan sumbernya Islam itu dua, Quran dan Sunnah, sudah itu tok. Maka yang harus itu diikuti Quran Sunnah. Nabi mengatakan siapa mengikuti dua perkara itu dijamin tidak sesat selama-lamanya. Tapi menyimpang dari dua perkara mesti sesat. Apalagi? Apakah sholat taraweh yang kurang dari 11 rakaat itu boleh, Ustaz? Oh, boleh, tidak sholat taraweh pun boleh kok. Boleh, kamu tidak sholat taraweh boleh. Apalagi sholat. 2 rakaat taraweh boleh enggak? Boleh. Orang anggota taraweh witir tok boleh, gitu. Malah Nabi memerintahkan tuh kalau sekiranya kamu nanti malam nggak bisa bangun untuk sholat macam sholat malam, belum tidur. Sholatlah witir. Nah, tapi kalau kamu yakin nanti malam bisa bangun, ya lebih baik nanti malam. Karena sholat malam itu lebih afdol dikerjakan di malam hari. Boleh. Apalagi? Saya pergi bekerja di sawah sampai akan maghrib. Setelah itu saya dikirim es. Karena di daerah saya apabila azan maghrib itu setelah berbuka. Sehingga azannya jam 17.45. Kemudian saya berbuka jam 17.25, belum maghrib. Apakah saya harus mengganti puasa saya sedang saya tidak tahu, Ustaz? Tidak tahu gimana maksudnya? Urung ngerti nek wancine buka gitu. Lah duwe jam gitu kok. Jadi kalau jam 17.25 itu mestinya matahari masih tampak itu. Ya, padahal buka jam samono kuwi rong wancine. Memang diperintahkan Nabi puasa yang baik itu segera berbuka. Segera berbuka itu maksudnya setelah masuk waktu berbuka, tidak maghrib dulu baru berbuka, tapi buka dulu baru maghrib, gitu loh. Nek kuwi rong wancine ya ndak boleh kamu. Dari sahur piye wong rong wancine wis buka? Masuk kolom yang mana? Ya. Kalau memang tidak tahu bahwa kamu tidak tahu dikira waktu ini udah waktu buka ternyata belum. Nah, bareng wis ngerti mah posone ditutup nih. Mungkin gelap toh, peteng. Ya. Mau tak sengera ketok, gitulah kowe duwe jam iki sadeke ya ora tau cocok. Mula ora kena nggo patokan jamu kuwi ya ta. Masane lho jamku lagi punjul 20 menit nih kok wis peteng banget sengingine ora ketok. Kayak lawa-lawa wis mabur. Terus dulu simbah-simbah dulu kan pedawane ora jam ning pedawane lawa. Anggere lawa mabur wis buka. Mula kok nek kita peteng urung mabur-mabur diogroki. Ben mabur. Jadi kalau memang tadi berbuka belum waktunya berbuka karena tidak tahu, setelah sadar tahu lah kamu teruskan buka puasanya. Sambung lagi. Apalagi? Apakah orang yang biasa bekerja berat sudah berbuka pada pagi harinya, tapi karena ada suatu hal sehingga orang tersebut tidak jadi berangkat bekerja? Hal ini hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya sudah, dia tidak puasa karena berat. Seperti musafir tadi. Ya tak? Seperti musafir, mau pergi, wis siap-siap, wis mangan barang, niate wis ora poso, naik kereta api tekan balapan, dia ada berita bahwa penerbang kereta api hari ini dibatalkan karena ada tabrakan kereta api di sana. Tuhar numpak bis karena BBM naik, bis-bis ini mogok semua. Sehingga rasida lu ngomong kau wis kebacot ora? Poso. Ya wis.
jomben ganti dina liyane. Karena niatnya tidak puasa diri karena musafir. Nah kalau tadi memang biasanya kerjanya berat, sudah tidak puasa tiap pagi karena memang kerja berat. Jadi lalah karena sesuatu hal pekerjaannya prei, ya sebacut mangan. Apa terus puasa? Ya tidak. Tidak puasa apa? Makan kok. Tidak ada niat puasa. Ya nanti ganti fidyah. Apalagi? Tanya Ustaz. Ya. Dari atas Ustaz. Ya. Saya tadi memahami keterangan dari Allah Ustaz bahwa orang yang di dalam musafir itu boleh puasa, kemudian boleh tidak. Kemudian apabila kita belum musafir Ustaz, jadi masih dimukim di rumah, tetapi baru mau ada bepergian, gitu. Misalkan saja ke luar kota, gitu. Padahal itu belum dalam perjalanan, gitu. Apakah di sini saya bisa tidak puasa, padahal masih dimukim, tapi akan dalam perjalanan misalnya ke Jakarta, gitu Ustaz? Ya. Kemudian apakah tidak sebaiknya saya itu karena masih dalam mukim, nanti dalam perjalanan nanti saya buka di dalam perjalanan, gitu Ustaz? Ya. Atau mungkin pemahaman saya tadi masih keliru, mohon penjelasan lagi Ustaz. Ya. Makasih. Tadi sudah saya terangkan, kamu tidur tadi. Sudah saya terangkan, kamu Jakarta tadi yang terangkan contohnya ke Surabaya. Arep neng Surabaya, neng niate dari rumah saya nanti akan berbuka di mana tadi? Di Madiun gitu loh. Jadi saya akan pergi ke Surabaya, niat saya nanti akan berbuka di Madiun. Berarti ki niate ra wis ora poso to. Wong ane Surabaya kok arep buka neng Madiun sih. Jadi arep medhot posone neng Madiun. Berarti sejak dari rumah itu sebenarnya sudah tidak ada niat berpuasa. Lah kenapa tidak niat puasa kamu? Puasa tidak makan di rumah aja. Nah, dan tadi saya contohkan Nabi juga pernah menawarkan kepada para sahabat-sahabat ketika mau bepergian, Nabi minum susu. Ya. Terus tawarkan pada sahabatnya, siapa yang mau minum susu silakan, yang berbuka buka, yang puasa silakan puasa. Itu masih di rumah dalam keadaan mukim. Terus dalam hadis tadi juga dijelaskan menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi dulu dalam musafir bersama Nabi malah. Ada yang puasa, ada yang tidak. Yang puasa tidak mengolok-olok yang tidak puasa, yang tidak puasa tidak mengolok-olok yang puasa. Karena Nabi juga menjelaskan, yang diterangkan dalam hadis tadi, tidak ada kebaikan, tidak termasuk kebaikan berpuasa dalam bepergian. Artinya orang yang bepergian itu puasa dan tidak puasa itu semuanya baik. Orang kok puasa lebih baik daripada tidak puasa, itu tidak. Tidak begitu. Maka orang yang sudah berniat kuat untuk musafir, sejak dari rumah dia sudah boleh berbuka. Paham ini? Menyambung Ustaz. Ya. Itu misalkan karena sesuatu hal tidak jadi pergi kemudian. Nah itu terangke mau jane. Ya tak baleni rapopo ya, malum wong mau sahur jam 3 mungkin ngantuk. Tadi kan sudah ada bertanya, orang biasa bekerja berat, sudah pagi makan sarapan lah. Ternyata pekerjaannya prei. Terus tidak jadi kerja. Terus bagaimana ini? Nah, ketika tanya itu saya terangkan, terus tak tambah sekali. Contohnya orang mau musafir, wis niat arep pergi, wis kebacut sarapan, ora sida lunga. Misalnya mau naik kereta, ternyata keretanya tabrakan. Itu tadi. Baru numpak bis, bae mogok karena BBM naik, sehingga batal sing lunga, ning mangane wis bacut. Gimana ini? Apa terus puasa? Ya tidak. Sudah tidak niat puasa kok. Terus gimana jalan keluar? Dia nanti mengganti puasa di hari lain.
Lah yang bekerja tadi, walaupun tidak jadi kerja, dia tetap membayar fidyah. Paham nih? Paham Ustaz, terima kasih. Ya. Tidak apa-apa, lebih baik. Dia mungkin setengah-setengah untuk dia kurungunnya setengah-setengah. Tanyakan lebih baik kan daripada nanti pulang membawa keterangan yang belum paham. Ya. Padahal bukan tidak mungkin nanti di rumah akan jadi pertanyaan. Ya. Ditanya orang, piye nek nurut MTA poso nek musafir piye, gitu. Nah, kalau ada orang tanya nek nurut MTA piye, ojo mbok jawab. MTA orang duwe cara, ya. Nek takon poso nek arep lunga, ya, mangan sik entuk apa ora nek musafir sadurunge pergi, nek nurut tuntunan agama bagaimana? Nah, itu aja nek nurut MTA. MTA enggak punya aturan. Jadi masalah ibadah, masalah agama itu hanya mengikut apa yang diterangkan oleh Nabi. Nek nurut MTA poso aduh nganggo nawaitu semanggotin entuk ora, aja nurut MTA. MTA enggak punya aturan tadi. Nek nurut Nabi tidak pernah dicontohkan seperti itu. Nek nurut MTA salat nganggo usoli apa ora? Aja turut nek nurut MTA. Nek cara Nabi nganggo apa ora, gitu lah. Nah, kita hanya mengikuti Nabi tidak pakai, kita tidak pakai. Tapi kita tidak perlu ya, ayal-ayalan. Sing cek seneng nganggo usoli yo nganggo. Terus makmum di belakangnya boleh enggak? Boleh. Imamnya nganggo usoli, imamnya nganggo kunut, kita makmum di belakangnya boleh. Sebab kesalahan imam, tanggungannya sendiri, kebaikannya imam, nggawa kebaikannya makmum, kan gitu, tanggungnya sendiri. Boleh gitu. Maka di MTA itu, nah ini kalau ini anjuran dari kami warga MTA, mau sholat, boleh menjadi makmumnya siapa saja, boleh mengimami kalau memang kamu bisa menjadi imam, boleh makmum siapa saja. Walaupun dia pakai sholih, dia pakai kunut, boleh kamu makmum di belakang imam seperti itu. Ya. Kan nanti kan masing-masing akan membawa hasil sendiri-sendiri di sisi Allah nanti. Jadi tidak ada kok sholat nek makmume ora wong MTA, nek imame ora MTA, ora gelem wong MTA. Tidak ada model-model itu, tidak ada. Boleh semua. Terus masih ada? Masih ada, Ustaz. Ya, ini selamat datang nih saya ucapkan pada anak-anak SMA Negeri Gemolong ya, yang ikut mukim SMA Negeri Gemolong itu dalam apa itu amalan Ramadan dia mukim di SMA MTA selama 3 hari ya, 2 hari. Nah, sekarang ikut bisa hadir di sini ya, boleh mumpung ketemu ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh saya buka bebas untuk anak-anak ini. Jadi dari SMA Negeri Gemolong gurunya amalan Ramadan mabit diadakan mabit di SMA MTA ya, di SMA Negeri MTA ya. Alhamdulillah 2 hari 23 anak ya. Apalagi apakah fidyah itu bisa diberikan selain orang Islam, Ustaz? Boleh asal dia miskin. Jadi fidyah itu miliknya orang miskin. Apakah dia Islam atau dia bukan Islam? Fidyatun ta'amum miskin. Jadi tidak ada fidyah itu diberikan pada orang miskin yang Islam, itu enggak ada. Fidyatun ta'amum miskin titik. Apalagi yang pertama zakat juga begitu. Zakat itu salah satu diantaranya bagian orang miskin. Itu juga boleh diberikan zakat itu kepada orang miskin yang bukan Islam. Kalau dia memang miskin boleh. Ya. Apakah fidyah itu juga harus dibayar pada hari itu juga, yakni hari ketika tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Ya sebaiknya begitu. Saya kira poso tak bayar saiki. Nah sisa aku ya poso memang saya sedang menyusui, mungkin dalam 1 bulan ini saya tidak puasa terus, ya lebih baik dibayar depan, bayar kabeh selama 30 hari tak bayar sekali itu boleh. Tetap bayar seutang sewe. Nek wong miskin mbok utangi piye? Fidyah itu punyanya orang miskin. Lah ngutang kok yang wong miskin. Ya. Jadi fidyah itu khusus orang miskin. Tidak boleh untuk sabilillah, tidak boleh untuk bangun masjid, tidak boleh untuk Ibnu Sabil, tidak boleh semua. Khusus untuk orang miskin. Maka lebih cepat dibayarkan lebih baik. Wong itu miliknya orang miskin.
Masa wong miskin diarep-arep malah ditahan-tahan. Apalagi sekarang ini kan banyak orang kepingin jadi orang miskin. Sing ora didaftar miskin kan do nesu sekarang. Nah, kemudian lihat TV itu, kok kabeh do njaluk mbok aku didaftar dadi wong miskin. Lah wong kok kepengin dadi wong miskin itu gimana? Ya, wong miskin iki rekoso. Genah antri nganti mati rung entuk duit. Ya ndak? Kan ada tuh yang mati tuh. Antri entuk jatahe mergo wong miskin kuwi diantri nang kantor posisi susukan nganti mati. Rung entuk duit wis mati coba. Kan susah kan? Ya alhamdulillah warga MTA ini orang daftarke dadi wong miskin. Malah usum-usum tuh ribut antri wong miskin, kita antri daftarkan nafar fisabilillah. Ini nafar ini terakhir yang periode kedua, Rebo nanti angkatan yang terakhir, angkatan yang ketiga. Ya, angkatan ketiga. Ini coba kancane do njaluk duit kucurane dianggo bagi wong miskin, kita malah ngetokke duit dienggo nafar. Ya. Nafar kan ngetokke duit. Satu hari untuk makan berapa yang ikut nafar itu? Ya? 4.000 untuk makan satu hari. Satu kali berarti naik poso gue bengine makan 8.000 berarti. Iya. Ya, satu kali sore buka terus bengi makan jadi 8.000. Nah udah wis mangan sak karepe sudah. Apa yang dimakan 8.000. Padahal nafar selama berapa hari? 4 hari. Mudah lah. Berarti kan gampangannya nek 4 hari 8 kali 4. Berapa? Dikeluarkan. Itu baru makan, durung jalan. Kalau saudara-saudara yang ngambil nafar pilih ambil di Jakarta, ya jalannya kan tambah ongkos jalan ke sana. Maka kemarin waktu apa itu kami ngundang tokoh-tokoh ya, ulama juga tokoh di pemberangkatan nafar pertama itu, ada yang bertanya, ini yang mendanai siapa Ustaz? Lakukan danai apa wong NTA bayari wong sekian ribu nafar itu ya iso ya. Ini bayar sendiri-sendiri. Ndak bisa masuk akal loh. Bayar dhewe gek zamane saiki wong BBM naik apa larang kok malah bayar tinggal nafar. Nah, itu ya harus dapat dukungan dari istri, dari keluarga. Maka istri itu sebenarnya ya dukungan utama dalam perjuangan itu. Nek istri murah mudeng tinggal nafar ini ya mesti ra ento wong duwe timbang nggo nafar mbok ngono kok klambi anake wong arep bakdo ya ta. Mung nafar ya apa to mung arep ngalih turu. Ya ta. Lah ning kene mangan buka sahur karo anak bojone kok malah pilih makan sahur amor kancane. Apa ya kurang nggon ya ta. Nah, itu setan. Kalau sudah itu bujukan setan. Bujukan setan supaya gagal nafar itu. Padahal Allah mengatakan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu kamu lebih baik kalau kamu tahu hikmahnya itu. Nah, maka itu tidak akan melarat karena nafar itu enggak. Karena semua uang yang dikeluarkan di jalan Allah, Allah berjanji akan mengganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa aja yang kamu infakkan di jalan Allah itu Allah akan mengganti. Pasti diganti. Nah, itu malah aneh lagi yang mendaftarkan dari orang miskin, bareng untuk dana kompensasi karena miskin tadi malah gue judi. Baca di Republika itu malah ya orang tinggo tuku beras malah gue judi. Dhisik rodok mari bareng untuk kucuran kemiskinan itu malah umat ya. Nek ngono iki malah jadi wae. Ya. Ini lah didaftar nesu ya. Ya udah susah mula ngatur wong Indonesia iki susah. Mesake presiden ya. Presiden Indonesia itu paling rekoso ya. Mula ra beneran tok. Munggahke BBM ra beneran. Ya ta? Ra beneran padahal nek ra diunggahke negarane perekonomiane APBN-e ambruk. Jadi semua itu dalam rangka mencukupi kebutuhan
nasional secara keseluruhan. Ya. Untuk sebentar lagi mungkin akan naik pajak. Bunga-bunga naik pajak. Iya. Padahal saya baca di Republika kemarin, Indonesia itu pajak paling rendah. Dengan Singapura yang penduduknya hanya berapa jiwa. Malaysia dia mencapai 22% apa berapa itu di Indonesia itu hanya 3,5. Padahal penduduknya 220 juta. Jadi sing pajak iki separuh reneng. Mungkin sing pajak iki malah sing cilik-cilik kuwi. Ya, cilik-cilik ada ora pajak wedi no. Ya ndak? Istri pajak, pit motor pajak. Padahal cilik kuwi dicekak ning jali plombir kuwi ya pajak ya. Bayar. Rawani. Lah sing gede-gede pabrik-pabrik kudune pajaknya sekian M misalnya. Nah, ya dah. Karena bisa kompromi karo penagih pajak, ya udah. Jane iki nek resmi 1 miliar pajakmu. Ning kowe iso tak ringanken. Dah pajak 300 wae, lah sing 200 mlebu aku. Nah itulah. Maka banyak yang mestinya wajib pajak lolos dari pajak. Yang kudune ya, ora pajak malah ini cah cilik-cilik sing hasilnya cilik diperes-peres kudu pajak. Nanti kalau udah ditertibkan, mungkin pajak naik, ya sudah. Negeri yang maju itu mesti pajaknya dhuwur. Makanya wong maju pajak munggah ngamuk sih, BBM munggah ngamuk sih. Memang modelnya bangsa kita yang ngamukan. Walaupun kok ya gelem nih ngamuk sih, gitu lah ya. BBM naik tuh bakar ini bakar itu ya akhirnya ya jalan naik terus. Ini kudu ngamuk-ngamukan sih. Nah itu menyadarkan yang begitu itu itulah peran dakwah. Terus apa lagi? Ya. Masih ada pertanyaan? Selain menerima penyaluran zakat mal dan zakat fitrah, apakah MTA juga menerima penyaluran fidyah yang berupa uang? Oh ya, menerima. Kalau kamu mau menyerahkan percaya kepada panitia yang ada di MTA, tulis. Ini misalnya saudara menyerahkan zakat fitrah, ditulisi zakat fitrah. Kalau saudara mau menyerahkan fidyah, ditulisi fidyah. Sebab sasarannya biar tidak salah. Fidyah tadi hanya untuk orang miskin khusus. Kalau zakat fitrah masih longgar. Zakat itu untuk 8 asnaf itu. Ya, masih ada? Seorang ibu mengalami menstruasi di bulan puasa selama 7 hari. Lalu dia berpuasa lagi, baru mendapat 2 hari dia keluar darah lagi. Yang demikian itu termasuk darah haid dan istighadah. Terus bagaimana puasanya pada hari itu, Ustaz? Biasanya bagaimana? Kalau memang biasanya ya 7 hari, ya sudah 7 hari ya sudah biasanya sekian. Nah, ternyata hari ke-8, hari ke-9 kok masih keluar. Nah, itu mungkin tidak termasuk darah haid tadi karena luar daripada biasanya, itu termasuk istighadah. Kalau wanita yang datang istighadah wajib puasa, wajib sholat. Jadi tetap wajib puasa, wajib sholat kalau istighadah itu. Kalau haid tidak wajib, tidak boleh. Jadi wajib tidak sholat. Jadi wajib tidak sholat, wajib tidak puasa. Kalau puasa dosa malah, tidak boleh berpuasa. Apalagi karena tidak bisa menahan diri, suami meniduri istrinya tetapi tidak bersetubuh dan berjunub. Batalkah puasanya? Hal ini dilakukan puasa tahun kemarin. Si istri sudah memperingatkan dan suaminya menerima peringatan istri. Hal itu tidak boleh dilakukan dan suami tetap nekat melakukannya dengan alasan tidur-tiduran saja sudah bisa melegakan hatinya. Enggak apa-apa toh, suami istri dalam puasa itu bercumbu rayu boleh. Tadi kan diterangkan tadi, hadis tadi. Masih ada kelanjutannya. Nah, setelah dilakukan, suami merasa sedih dan menyesal. Batalkah puasanya dan apakah harus membayar denda untuk menebus puasa itu? Hal itu dilakukan sehabis sholat subuh. Enggak, apa yang dilakukan tadi apa? Ya. Coba dibaca ulang pertanyaan tadi.
Karena tidak bisa menahan diri, suami meniduri istrinya tetapi tidak bersetubuh dan berjunub. Tidak bersetubuh tapi berjunub. Oh ya. Terus? Batalkah puasanya? Nah, tidak bersetubuh kok berjunub tuh gimana? Menidurinya. Jadi kalau sekedar berjumbu rayu, mencium istrinya, ya kemudian berjumbu rayu dengan istrinya itu boleh, tidak apa-apa. Tapi Nabi melakukan juga, tapi Nabi paling kuat, yang orang paling kuat menahan nafsunya. Kalau kamu mau ikut-ikut itu kebacut, ya dah. Kamu nggak kuat, mesti nekat, modelnya wong nekat gitu. Ya lebih baik kalau memang sekiranya tidak kuat, ya jangan begitu. Kalau istrinya menasihati suaminya nekat, ya dihindari. Nah, subuh kok mau ditiduri, wah engko mesti kebacut. Ya wis apa isa-isa, apa masak, apa itu loh, malah ditiduri malah mapan ya. Padha wae dah. Ya istighfar aja pada Allah. Karena tidak yang diwajibkan membayar. Tadi kan diterangkan dalam hadis itu juga. Nanya pada Nabi, orang terlanjur, tapi terlanjur junub, terlanjur apa kumpul sama istrinya. Tanya kepada Nabi, wah celaka saya Rasulullah. Kenapa kamu? Saya ngumpul istri saya di siang hari Ramadan. Terus bagaimana jalan keluarnya? Nabi mengatakan, ada kamu budak, punya budak, bebaskan budakmu. Tidak punya ya Rasulullah. Ya. Bisa kamu puasa ganti 2 bulan berturut-turut? Tidak kuat. Ya. Bisa beri makan 60 orang miskin? Saya sendiri miskin. Ya sudah, akhirnya Rasulullah keluarkan gandum kurmanya, dibagikan pada fakir miskin. Terus sahabat tadi tanya, apa ada orang yang lebih miskin daripada saya ya Rasulullah? Saya lihat di Madinah itu dari batas kota ini sampai ini itu yang paling miskin itu saya. Ayo wis, baginan anak bojomu. Nah, itu terus ya sahabat itu kadang Nabi sampai tertawa sampai kelihatan gigi taringnya. Jadi tertawanya tenanan. Biasanya Nabi tertawanya cuma senyum, ini ngadepi wong kaya ngene iki. Lah wong berbuat sama istrinya dendane memerdekakan budak, mengko rantai budak. Poso 2 bulan berturut-turut ora kuat. Kon keimangan wong miskin, dheweke dhewe miskin. Wis saiki tak wae dumno nang wong miskin. Lah kok sing paling miskin aku. Betul karo malah kumpul untuk hadiah sih malah. Nah itu tadi kumpul dalam arti bersetubuh. Kalau yang kamu tanyakan ini kan tidak bersetubuh. Ya, itu kalau terjadi begitu, istighfar aja pada Allah, jangan diulang lagi. Nah, nanti lama-lama bisa kebacut itu. Apalagi pasang pengantin baru karena tidak kuat menahan nafsunya, padahal mereka sedang puasa dan mukim, supaya bisa membatalkan puasa, mereka pergi sehingga menjadi musafir. Nah itu keturunan Bani Israel. Persis Bani Israel itu sukanya merobosi hukum. Tampaknya tidak secara formal dilihat itu tidak merobosi hukum, tidak berbuat salah. Tetapi hatinya sampai berbuat begitu itu sudah niat untuk salah. Ya, Bani Israel sudah begitu. Maka sampai dikatakan oleh Allah, kunu qiradatan khasi'in. Wong ketelek ya. Jadi Bani Israel itu sudah tahu ada larangan mencari ikan, menangkap ikan, mencari rezeki pada hari Sabtu. Sudah dilarang itu. Tapi dia melihat kalau hari Sabtu itu ikan-ikan itu malah sudah muncul, ketok. Hari-hari yang lain dicari itu susah. Saya mungkin insting ikan tak, karena biasa digulain delik. Ini dina Setu hari libur, walaupun setan tuh ikan tuh nggak ngerti ki dina Setu Senin ya nggak ngerti. Tapi instingnya dina Setu ranek wong golek iwak, wong prei ndak boleh. Lah ikan-ikan malah do muncul.
Nah, maka dia membuat jaring, wuwu lah gitu. Dibikin supaya ikan masuk tapi tidak bisa keluar. Nah, maka wuwu tadi dipasang pada hari Jumat, di dalamnya dikasih makan. Nah, nanti hari Sabtu ikan-ikan rekreasi keluar, melihat itu ada ikan, ada makanan, masuk semua, masuk dalam jaring karena makanan di situ tadi. Sudah masuk, tidak bisa keluar. Nah, tetapi nggak mau ambil hari Sabtu karena hari Sabtu hari larangan, ambilnya nanti hari Minggu, ya. Tapi yang disasar oleh Bani Israil niatnya tadi memang yang diarah ya hari Sabtu itu. Nah, delok formal hukumnya kan. Loh, kowe kan hari larangan kok. Sopo nak kowe ngerti? Nah, Sabtu aku neng kene karo kowe kok. Sabtu saya enggak pergi, saya enggak cari ikan. Tapi hakikatnya tertangkapnya ikan pada hari Sabtu. Dan niatnya membuat jaring terus dipasangnya hari Jumat dan hari Minggu tadi ambil, itu tujuannya yang disasar ya hari Sabtu itu. Kalau memang sekedar memang sengaja diberhentikan satu malam, kenapa mesti ambil hari Jumat? Kalau dipasang dina Rebo kon jikoe dina Jumat, atau dipasang hari Minggu nanti ambilnya hari Selasa, kok mesti hari Jumat? Nah, karena ingin yang dituju ya hari Sabtu itu. Nah, seperti ini tadi. Jadi tujuanmu kuwi jane ra mau ngarep kumpul. Lunga itu jane ra duwe niat. Ora duwe niat, ya kan? Nah, karena padha karepe wonten anyar tadi wis piye rundingan, suami istri rundingan. Wis saiki ben entuk lelunga wae. Terus nanti di sana kumpul. Ya kaya wong mangan ya gitu, luwe banget bahar buka ra entuk musafir wae lunga engko jajan ning kono. Nah, enggak boleh itu. Jadi itu dosa, itu seperti Bani Israil maunya. Jadi apa yang terusik di dalam hatimu itu Allah tahu. Jangan dikira bisa menyembunyikan. Wallahu muhitum bil kafirin. Allah itu meliputi segala bentuk-bentuk kekafiran, penentangan dengan cara apapun Allah tahu. Nah, maka jangan dilakukan seperti itu. Mula nek kira-kira ora kuat ngampet gitu, mula jodoh jadi manten bulan puasa. Sune barbak wae. Barbak wae nikah. Apalagi jika dalam keadaan puasa merasa kepayahan lalu berniat untuk membatalkan puasanya, tetapi karena menginginkan berusaha semaksimal, mungkin berpuasa lalu tidak jadi membatalkan puasanya atau meneruskan puasanya. Hal yang demikian itu bagaimana? Iya karmu kepayahan bagaimana? Kepayahan sing ngopo gitulah. Kepayahan apa? Apa karena pergi atau kepayah apalah? Apa yang kerja? Lah kalau kerja kepayahan karena kerja istirahat. Ya. Sebenarnya pekerjaannya bukan pekerjaan berat, hanya payah. Ya istirahat, mula dihitung. Nyambut gawe aja diforsir sendiri wong kudu ya nganggo leren iki poso-poso ya leren gitu. Kecuali kalau memang jenis pekerjaannya memang jenis pekerjaan yang berat sehingga puasa itu menjadi berat karena bekerja tadi, itu namanya yuti kunahu, itu boleh membayar fidyah. Kalau kepayahan yang kamu maksud tadi kepayahan apa? Istirahat, jangan sampai kepayahan. Payah boleh, kepayahan jangan kan gitu. Pokoknya yang bosok lebih-lebih itu tidak baik, dilarang dalam agama. Kamu boleh makan sampai kenyang, tapi jangan kekenyangan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan, minum jangan berlebih-lebihan. Apalagi? Apakah bila kami berangkat Ahad pagi ke Kemlayan dengan berjalan kaki, kami termasuk musafir dan diperbolehkan tidak berpuasa? Rumahmu ngendi sih? Ya, rumahmu mana kok jalan ini kaki? Siswa asrama. Ya. Siapa mana? Ya? Siswa asrama. Asrama putri. Ya. Oh, putri gane ngemil ya. Jae mangan ngaji mangan lah. Nek namanya musafir, mbok kowe jalan kaki apa numpak pesawat ya musafir. Jadi namanya musafir bukan karena jalan kakinya. Memang ada
yang berpendapat yang dinamakan musafir itu menempuh jarak perjalanan minimum 80 km dan harus jalan kaki. Kalau model definisi musafir seperti itu, saya kira nek wong musafir. Planning tuh wong 80 km melakui sapa saiki. Ndak ada. Wong kene yang Mangkunegaran kene numpak becak kok. Nah, kalau model itu nggak ada. Maka yang namanya musafir itu orang yang meninggalkan rumah, kampung halamannya, menempuh jarak perjalanan yang pantas dia disebut musafir. Kalau dalam hadis Nabi, ya kira-kira 9 atau 10 kilometer lah. Itu musafir. Mbah kowe naik bis apa naik jalan, enggak masalah. Tapi kalau memang kamu musafir tol ya, dari asrama ke sini memang kamu orang mana itu? Orang Banten, orang Medion, orang kamu rasa ku asrama rene kowe iki wis musafir. Ya, sudah musafir. Nanu boleh tidak puasa. Nah, padahal kowe sekolah 3 tahun paling ora. Nek kowe saben musafir arep ora poso, 3 tahun kowe ora poso leh nyaur kapan? Nah, SMA kan kelas 1, 2, 3 tahun toh. Nah, saben wae ora poso terus karena musafir. Lah terus kamu nyaure kapan? Nah, maka di asrama dan saudara-saudara yang ikut nafar ada peraturan. Yang ikut nafar tidak boleh tidak puasa sekalipun kamu musafir. Jangan dibantah. Loh, Allah membolehkan kok kamu nggak boleh. Loh, kalau kamu ikut nafar, saya nggak bolehkan kamu tidak puasa. Kalau kamu kepingin tidak puasa, jangan ikut nafar. Sebab apa? Nafar ini termasuk tabligh, termasuk dakwah fisabilillah. Kalau uang sing do nafar itu akhirnya do ora poso, merugikan dakwah. Ku masyarakat akhirnya ngerti ya loh, wong MTI ngaji sregep jare Quran Sunnah, posoe do ora gelem kok. Lah kuwi sing ning masjid nggonku do mangan awan-awan. Nah gitu. Nah itu namanya rugi dakwah. Jadi segala langkah yang menurut perhitungan dakwah rugi jangan dilakukan. Jangan menjadikan orang lari karena perbuatan kita. Basyiru wala tunafiru. Wong kok do ora gelem nyedak di NTA itu kenapa? Wongnya dora poso, do melayu, didakwai domoh, tidak? Nah, boleh. Di asrama juga begitu. Walaupun kamu orang musafir, di asrama harus puasa. Nggak boleh tidak puasa. Maka siang hari tidak beri jaminan makan. Makanya malam hari. Kecuali yang datang bulan, putri-putri boleh. Memang itu boleh. Boleh diberi makan karena memang tidak boleh puasa dia. Apalagi dalam brosur halaman 3 masuk ke halaman 4 yang terakhir disebutkan dalam bulan itu ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Ini mohon penjelasan tentang malam Lailatul Qadar. Ya, sudah jelas itu, Pak. Malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Sudah. Jadi malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu kebaikannya melebihi daripada 1000 bulan. Ya sudah gitu aja. Mau apa? Terangin Quran ya mengono. Nah, kalau orang yang beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia seperti ibadah 1000 bulan. Itu nggak ada keterangannya. Nggak ada keterangannya. Hanya diterangkan bahwa ya Lailatul Qadar itu apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah menurunkan pada satu malam Lailatul Qadar bulan Ramadan itu. Wa ma adraka? Apakah kamu tahu ma Lailatul Qadar? Apa Lailatul Qadar itu? Allah menurunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa toh? Diterangkan oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu adanya di bulan Ramadan, itu kan? Karena di dalam tafsir itu diterangkan bahwa bulan Lailatul Qadar, ada yang bawa Quran dibaca itu. Nanti ada notnya di bawah itu. Karena diturunkan Al-Quran di situ.
Di surat Al-Qadr itu loh dibaca. Cukup notnya atau semuanya? Ya, dibaca. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ada itu. Apa notnya itu diartikan dulu terus notnya dibaca. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Notnya malam kemuliaan dikenal dalam bahasa Indonesia dengan malam Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang penuh kemuliaan, kebesaran, karena pada malam itu permulaan turunnya Al-Quran. Nah, jadi kan menurut tafsir itu malam Lailatul Qadar itu malam permulaan turunnya Al-Quran. Menurut tafsir tadi. Jadi malam pertama kali turunnya Al-Quran itu malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Jadi boleh dikatakan Lailatul Qadar itu atau malam turunnya Al-Quran itu disebut malam Lailatul Qadar. Tetapi juga ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ini beda kan? Berpendapat Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang satu berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Nah, kalau malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran, ya dah, apalagi diterangkan pertama kali Qurannya turun, nah berarti sekarang ini sudah tidak ada, karena sudah tidak ada Quran turun lagi, ya kan? Tapi kalau yang berpaham bahwa turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, jadi Lailatul Qadar di bulan Ramadan, lah Quran itu turun di malam Lailatul Qadar itu. Kalau Quran turun di malam Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan, berarti setiap tahun ada malam Lailatul Qadar. Nah, pada waktu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itulah Quran diturunkan di tempat Lailatul Qadar itu. Sehingga tiap tahun Ramadan ada Lailatul Qadar. Tapi yang berpaham bahwa Lailatul Qadar itu disebut malam kemuliaan, yaitu malam turunnya pertama kali Quran diturunkan. Maka disebut malam ini malam mulia. Kenapa? Quran diturunkan pada malam hari ini. Nah, berarti sudah tidak ada lagi karena Quran tidak diturunkan. Ramadan selalu datang, tetapi sudah tidak ada Quran diturunkan lagi. Nah, ini perbedaan ini tidak bisa ditemukan, ya saling menghormati begitu saja. Mula kan nanti malam Ramadan ini turunnya Lailatul Qadar, mula ya, banyak orang yang beribadah maunya mencari Lailatul Qadar. Malam kuwi nek awan do turu, ku nek bengi ngaji, salat, golek Lailatul Qadar. Yang satu tidak seperti itu, ya. Semua orang karena Lailatul Qadar itu Quran, turunnya Al-Quran, dari Quran turun itu disebut malam Lailatul Qadar, sehingga malam itu menjadi mulia, menjadi kemuliaan karena diturunkannya Al-Quran. Siapa yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan Al-Quran, berarti dia dapat Lailatul Qadar. Dia Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar malam jadi mulia itu karena Quran diturunkan. Sekarang kalau kamu mau mencari Lailatul Qadar tapi tidak mau kaji, tidak mau memahami, tidak mempelajari Quran, apalagi mengamalkan, memahami aja tidak, apa dapat Lailatul Qadar itu? Apalagi berhubung besok pagi insya Allah akan terjadi gerhana matahari dan bulan, kelompok kami ingin melaksanakan sholat gerhana tersebut. Ya. Mohon penjelasannya mengenai pelaksanaan sholat gerhana, terutama masalah bacaan setelah i'tidal.
apakah dimulai dari Al-Fatihah atau langsung membaca surat-surat Al-Quran, Ustaz? Jadi baca salat gerhana itu pertama takbiratul ihram, seperti salat biasa. Terus setelah ruko nanti bangun i'tidal samiallahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, terus baca lagi, bukan Fatihah, baca ayat atau surat lagi. Jadi bacaannya kali, rukuknya 2 kali, 1 rakaat rukuknya 2 kali. Biasanya kan baru rukuk i'tidal terus sujud, ya lah. Terus samiallahu liman hamidah terus baca ayat-ayat lagi. Terus baru rukuk lagi, terus i'tidal lagi, baru dilanjutkan sujud. Jadi 2 rakaat itu rukuknya 4 kali. Biasanya kan 2 rakaat rukuknya hanya 2 kali. Terus bacaannya, Fatihahnya tetap 2 kali. Nah, surat atau ayat yang dibaca 2 kali setelah i'tidal tadi. Sebelum i'tidal kan Fatihah, terus baca surat, terus rukuk. Baru rukuk samiallahu liman hamidah, cakep lagi membaca surat lagi. Baru terus setelah surat selesai atau ayat yang dibaca selesai, baru rukuk lagi. Terus bacut i'tidal lagi, terus sujud. Jadi terpautnya hanya itu, rukuknya 1 rakaat 2 kali rukuk. Bacaannya setelah Al-Fatihah biasanya 1 surat atau 1 ayat itu, ini disambung lagi setelah i'tidal. Baca lagi. Apalagi jam berapa toh gerhananya? Yang tanya tadi, besok jam berapa gerhananya? Gerhana matahari, gerhana bulan. Sekarang kan udah maju toh, setelah darah ngaji ngerti toh. Harap gerhana kuwi tekok salat, ora kok jedok nutuki lesung apa. Kalau dulu nek gerhana matahari kan nutuki lesung. Ya. Kalau gerhana bulan kadang nutuki kentongan kuwi. Kok lesung hubungannya apa karo gerhana? Katanya Simbah dulu menerangkan nek gerhana kuwi bulane dipangan buta. Nah lesung kuwi dianggap wetenge buta, mula ditutuki ben muntah. Wetenge tutuki muntah metu neh kan. Dan itu salat 2 rakaat tadi. Gerhana bulan, gerhana matahari itu salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka kalau terjadi begitu kita disunahkan salat gerhana. Dah cukup? Cukup sekitar puasa. Nah. Saya cukupkan sekian, mari diakhiri. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.